Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Firmani MPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMP swasta Yayasan Pendidikan Mayang Mangurai, Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Video ini berisi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1, yaitu komik video animasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Bu Febri, saya merasa sedih sekali loh. Siswa saya di kelas gak semangat belajar sama saya. Wah, ada apa Pak Irham? Tunggu. Jangan sedih dulu. Boleh saya bertanya bagaimana kondisinya dari awal, Pak? Begini Bu, materi saya kan tentang teks prosedur. Nah, saya menjelaskanlah semua. Mulai dari definition, generic structure, language feature, dan memberikan satu contoh teks prosedur dan menerjemahkannya sama-sama. Oh begitu, mohon maaf ya Pak ya. Apakah dalam pengajaran ada video yang ditampilkan atau games yang diterapkan, diskusi interaktif ataupun ice breaking sebelum memulai pembelajaran, Pak? Tidak Bu, tidak ada. Saya hanya menjelaskan saja semuanya tanpa ada keterlibatan siswa dalam penjelasan tersebut. Lalu, di akhir, saya langsung memberikan tugas buat anak membuat teks, Bu. Mohon maaf ya Pak Irham, kalau dari penjelasan Bapak dapat saya simpulkan bahwa suasana pembelajaran sangatlah membosankan, di mana pembelajaran hanya dari satu arah atau dari gurunya saja. Lalu, tugas yang Bapak berikan pun membatasi potensi-potensi anak yang berfokus pada teks saja. Di samping itu, untuk pembelajaran yang menyenangkan, Bapak butuh mengaplikasikan games, menonton sebuah video bersama, mungkin, dan mengaplikasikan ice breaking terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran ya Pak. Saya yakin anak-anak pasti senang. Wah, seperti itu ya, Bu. Kalau boleh tahu, kenapa harus seperti itu, Bu? Begini Pak Irham, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu haruslah berhamba kepada anak. Berhamba, maksudnya berhamba yang seperti apa, Bu? Maksudnya begini Pak, pendidikan berpusat pada anak atau dalam hal ini kepada siswa. Sebagai pendidik, Bapak Irham, kita harus memperhitungkan minat, kebutuhan, kemampuan, potensi dari masing-masing siswa kita. Kita tidak boleh hanya memaksakan apa yang kita instruksikan tanpa mempertimbangkan dari sisi siswa-siswa kita ya Pak. Oh, begitu ya, Bu Febri. Nanti, bagaimana kalau siswa malah main-main dan nggak serius dalam belajar di kelas? Tentu tidak, Pak. Kegiatan malah bisa memaksimalkan potensi dari siswa kita. Kita sebagai guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pendidikan, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran siswa serta melayani kebutuhan siswa kita dengan menuntun mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Masya Allah, seperti itu ya, Bu Febri. Pantas saja kemarin ya, Bu. Saya lihat anak-anak senang sekali kalau belajar sama ibu. Mereka ngerasa gembira dan bahkan kehadiran ibu di kelas selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Wah, ternyata Bapak sudah lihat bagaimana saya mengajar. Iya, Bu. Karena saya penasaran, gimana caranya supaya saya nggak sedih lagi. Hahaha, Pak Irham bisa saja. Oh ya, Pak. Satu lagi, Pak. Jika Bapak memberikan tugas kepada siswa, Bapak jangan hanya memaksakan membuat teks prosedur saja. Karena beberapa siswa ada yang suka menggambar, maka biarkan dia buat dalam bentuk gambar. Dan beberapa siswa mungkin ada yang suka berbicara, maka biarkan mereka membuatnya dalam bentuk video. Dan bagi yang tetap suka menulis, maka boleh membuat dalam teks. Jadi, kita sebagai guru memberikan kebebasan kepada siswa kita
untuk melaksanakan tugasnya. Yang penting, Pak, tujuan pembelajarannya tercapai ya, Pak Irham ya. Oh, begitu ya Bu Febri. Sepertinya saya harus banyak belajar nih sama Bu Febri. Biar kelas saya selalu menyenangkan dan anak-anak semangat dalam belajar. Baik, Pak. Kita belajar sama-sama ya, Pak. Baik Bu, besok akan langsung saya ubah. Bu Febri, Iya, Pak Irham, ada apa? Alhamdulillah Bu. Di kelas saya sekarang anak-anak sudah semangat sekali loh Bu kalau saya masuk. Saya menjalankan yang Ibu sarankan. Bahkan Bu, selain teks, anak-anak juga membuat video, poster, dan yang paling mengejutkan, ada satu anak yang membuat tugas dalam bentuk komik bergambar Bu. Sangat bagus sekali. Saya bangga kepada peserta didik saya. Sepertinya mereka sudah menunjukkan potensi mereka masing-masing, Bu. Wah, saya ngerasa senang sekali, Bu, dan bersemangat untuk mengajar mereka lagi. Wah, syukurlah saya ikut senang mendengarnya. Selamat ya Pak Irham. Semoga Bapak konsisten selalu dalam menerapkan konsep-konsep pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Dan kita sama-sama belajar ya Pak Irham agar peserta didik kita sama-sama mengoptimalkan potensi mereka dan kita bisa menuntun mereka untuk kesuksesan di masa depan. Siap, Bu Febri. Semangat selalu buat kita semua para pendidik ya. Iya Pak.